Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita belum baca hadisnya ya, baru baca sanad dari hadis tersebut ya. Siapa yang mau setoran sanadnya saja? Dari takhasus. Randi berdiri, Aiman, Syauki. Ayo baca. Sebutkan dulu. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ya. Pertanyaan. Syu'bah, Hilal ibnu Ali memiliki 4 nama. Siapa saja dari 4 nisbat tersebut? Hilal bin Abi Maimunah, Hilal bin Ali ibnu Usamah, kemudian Hilal ibnu Abi Maimunah, dan Hilal ibnu Abi Hilal Al-Amiri, serta Hilal bin Usamah. Nah, 4 ini tadi semuanya sama ya, semuanya sama ya, satu orang. Hati-hati kalau di sanad suatu perawi. Fulaih bin Sulaiman. Fulaih itu adalah laqab. Namanya siapa? Feroz Abdul Malik. Ahsan, barakallahu fi. Ya. Fulaih bin Sulaiman namanya Abdul Malik. Fulaih itu laqab. Ya. Adapun riwayatnya dalam Sahih Bukhari itu sudah diseleksi. Kita lanjutkan, kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Bainaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi majlisin. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di suatu majlis, tatkala Rasul berada di suatu majlis, yuhaditsul qaum, ketika Rasul sedang menyampaikan hadis kepada suatu kaum. Ja'ahu a'rabi, lalu datang kepada beliau seorang A'rabi, orang Arab Badui, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu orang tersebut mengatakan, dia bertanya, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Lihat di sini, orang Arab Badui tersebut bertanya kepada Rasul ketika Rasul sedang ngomong, sedang menyampaikan ilmu. Tahu-tahu ada yang menyeletuk. Dia bertanya, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu. Rasul pun tetap melanjutkan penyampaian beliau. Tetap beliau menyampaikan hadis.
Faqala ba'dul qaum, sebagian orang ada yang mengatakan sami'a maqal fakariha maqal. Sebagian orang ada yang berkomentar, ada yang mengatakan tuh Rasul dengar apa yang dia ucapkan, namun Rasul tidak menyukai apa yang dia katakan. Wa qala ba'dhum bal lam yasma'. Sebagian lagi ada yang ngomong, "Anda Rasul tuh tidak dengar, makanya Rasul lanjut ngomong." Hatta idza qadha haditsahu, tatkala Rasul selesai dari menyampaikan omongan qal, lalu Rasul bertanya, "Aina urahu sa'ilu anis sa'ah?" Mana si penanya tersebut yang bertanya tentang hari kiamat? Qala ha ana ya Rasulullah. Dia mengatakan, ha ana ya Rasulullah, ini aku ya Rasulullah. Qal, lalu Rasul menjawab, fa idza dhiyatil amanah fantadhiris sa'ah. Kalau amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Qal, kaifa idha'atuha? Lalu laki-laki tadi bertanya lagi kepada Rasul, bagaimana bentuk tersia-siakannya amanah tersebut ya Rasulullah? Qal, lalu Rasul menjawab, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, tunggulah datangnya hari kiamat. Hadis dalam Sahih Bukhari yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hadis ini terdapat faedah. Banyak faedah yang bisa kita ambil yang disebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Di antara faedah yang bisa diambil dalam hadis ini, at-tanbih ala adabil muta'allim au adabis sa'il. Tanbih, peringatan tentang adab seorang penuntut ilmu atau seorang penanya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan hadis ini pada bab orang yang ditanya tentang suatu ilmu ketika dia sedang sibuk menyampaikan suatu hadis, menyampaikan ilmu, maka dia sampaikan, sempurnakan saja apa yang ingin dia sampaikan, kemudian baru dijawab. Nah, di sini terdapat adab tanbih bagi seorang pengajar dan juga bagi orang yang belajar. Adab bagi seorang yang mengajar, hendaknya dia tetap memfokuskan apa yang akan dia sampaikan. Apabila di tengah-tengah pelajaran tersebut didapati ada orang yang ingin memutus penyampaiannya dengan memberikan pertanyaan, di sini Nabi alaihi salatu wasallam langsung beliau tetap melanjutkan apa yang ingin beliau sampaikan dengan tanpa memperhatikan si penanya. Nah, terkadang tindakan seorang muallim, seorang mudarris ketika tidak memperhatikan si penanya yang nyeletuk dalam bertanya tadi, di situ terdapat faedah zajrul muta'allim awis sa'il, hardikan terhadap
orang yang belajar atau orang yang bertanya tersebut. Apa bentuknya? Dengan cara dia berpaling dari apa yang ditanyakan tadi. Kemudian sudah kelar, barulah dia menjawab pertanyaan. Suatu faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, hadal bab ini yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, arada Al-Bukhari rahimahullah ta'ala minhu ayyubayyin annahu la yalzam al-mas'ul ayyaqta hadithahu liyujiba sa'il. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari pada bab ini ya, menjelaskan bahwasannya tidak harus, tidak mesti bagi orang yang ditanya untuk menjawab secara langsung atau memutus penyampaian dia ketika ada orang yang ingin bertanya. Tidak mesti. Apakah dosa bagi dia tidak menjawab tadi? Tidak dosa pada kondisi tersebut. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Serta tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu bilijamin minan nar. Tindakan Rasul tidak bertentangan dengan sabda beliau, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian tidak menjawab, dalam artian menyembunyikannya, maka Allah akan pakaikan dia tali kekang berupa neraka. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini bukan menyembunyikan ilmu, tapi ta'khirul jawab, menunda jawaban liikmalil hadis, dalam rangka menyempurnakan penyampaian. Jelas ya? Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah kebiasaan Rasul alaihi salatu wassalam, beliau biasa ngumpul bersama para sahabat di suatu majelis dan menyampaikan fawaid-fawaid ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya mereka para sahabat senantiasa duduk bersama Rasul mendengarkan fawaid dan wejangan. Itulah yang membuat mereka para sahabat mulia, dikarenakan hari-hari mereka bersama Nabi alaihi salatu wasallam duduk di majelis ilmu. Bahkan terkadang Nabi kita Muhammad SAW membuat waktu khusus untuk menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang ingin belajar dari beliau tentang tata cara sholat. Disebutkan dalam Sahih Bukhari juga hadis dari sahabat Malik ibn Huwairith. Mereka rombongan mendatangi Rasul alaihi salatu wasallam belajar tentang perkara-perkara agama beberapa hari di sisi Rasul. Kemudian mereka pulang ke kampungnya. Kalau istilah kita itu daurah. Kemudian juga dalam hadis ini terdapat faedah tentang kondisi orang Arab Badui, orang pedalaman. Bagaimana orang pedalaman? Orang pedalaman itu adalah orang yang terkadang jauh dari adab dan bimbingan. Apalagi mereka orang-orang Badui, orang-orang pelosok, suka nyeletuk. Rasul lagi khutbah, tahu-tahu masuk masjid langsung ngomong, ya Rasulullah halakatil amwali wal mawashi. Udah Allah ayyuhisana. Ya Rasulullah, sudah binasa, hancur harta, hewan-hewan juga banyak yang mati, kering kerontang, musim kemarau, tidak turun hujan. Berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Itu orang Arab Badui hari Jumat.
Ini Rasul lagi nyampaikan hadis, langsung masuk nyeletuk dengan mengatakan mata sa'a, kapan hari kiamat itu terjadi. Nggak tanya dulu, tunjuk tangan, afwan ya Rasulullah. Kalau bahasa kita orang Indonesia itu afwan, ya. Kalau nak nanya sama Ustaz, afwan Ustaz. Nah. Kalau dia aman, kalau ada bilang afwan Ustaz, afwan ya Syekh, nah, itu orang Indonesia. Orang Yaman tidak ada istilah afwan itu tadi. Kita sedikit-dikit afwan, dikit-dikit afwan. Jarang mereka. Paling kalau bilang apa? Samihni ya. Samihni. Sama baik. Samihni itu arti maafkan aku. Ya. Kita be afwan. Nah, negor afwan. Nulis chatting afwan. Numpang lewat afwan, lewat dulu ya. Nah, semuanya. Ya. Dulu anak pas datang ke Yaman, caknya kita ini banyak afwan, dikit-dikit afwan. Yaman caknya enggak ada ngomong afwan. Jarang lah. Biasanya kalau mereka mau lewat ya akhi, lau samahta, samihni. Ya, gitu. Kalau kita afwan akhi, afwan. Nah, mereka enggak gitu. Kalau antum mau ngelintas depan orang, antum bilang, lau samahta ya akhi. Sudah mereka udah paham, lau samahta. Ya. Lau samahta itu tadi. Dia tuh afwan itu tadi. Jarang didengar. Walaupun ada juga, karena mereka menyebut ma'adzir. Ya. Dia datang Arab Badui ini tadi. Ya. Sebagai faedah ikhwan, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan lam aqif ala tasmiyati, tidak diketahui siapa. Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak mendapati riwayat yang menyebutkan siapa nama laki-laki Arab Badui ini. Jelasnya orang pedalaman. Ya. Arabi, orang Arab pedalaman, orang yang tinggal di pedalaman dia. Dia langsung tanya, mata sa', kapan terjadi hari kiamat? Ya. Nah, pertanyaan yang seperti ini ya ikhwan, ini kadang sesuatu yang tidak terlalu penting, ya, hanya tentang kapan terjadi hari kiamat. Kenapa? Dikarenakan ilmu tentang hari kiamat ini adalah perkara gaib. Rasul tidak bisa menjawab kapan terjadinya. Rasul cuman menjawab berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Makanya ketika Jibril bertanya kepada Rasul, ya Muhammad akhbirni anis sa'at, kasih tahu aku tentang hari kiamat. Rasul mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya itu tidak lebih berilmu dibandingkan si penanya. Karena ini perkara gaib. Ada lagi orang Arab Badui tanya kepada Rasul, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Kata Rasul, madza a'dadta? Apa yang telah engkau persiapkan? Dibalik tanya sama Rasul SAW. Tidak penting bagi kita kapan terjadinya hari kiamat. Yang terpenting bagi kita mempersiapkan untuk berjumpa dengan hari kiamat. Kalau di Indonesia nih ikhwan, gampang-gampang viralan. Ya, sampai ada di Indonesia ini ustadz dilakobi dengan istilah ustadz akhir zaman. Ya. Kenapa disebut ustadz akhir zaman? Karena ceramahnya berkaitan dengan kiamat-kiamat. Seakan-akan esok mau kiamat tuh. Ya. Siapa mereka? Rahmat Baikuni. Ya. Kerjaannya orang mana? Itu orang mana? Rahmat Baikuni. Orang Bandung. Rahmat Baikuni itu. Bukan Al-Imam Al-Baikuni, penulis Manzumah Baikuni. Rahmat Baikuni dulu spanduknya ada di Simpang Sri Mulia itu. Ya. Beberapa tahun yang lalu itu ada spanduk besar. Hadiri ceramah Ustadz Rahmat Baikuni, Ustadz akhir zaman. Satunya lagi Dzulkifli. Ya, tahu Dzulkifli yang dikit-dikit tentang hari kiamat. Ya. Sudahlah ya ikhwan. Tentang hari kiamat ini bukan perkara yang penting kapan terjadinya. Yang terpenting bagi kita itu beramal untuk menghadapi hari kiamat. Itu yang terpenting. Hari kiamat itu pasti terjadi. Maka Rasulullah SAW beliau langsung lanjut
menyampaikan ilmu, menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Nah, ketika itu para sahabat nerka-nerka. Ya. Ada yang bilang, itu Rasul ndak jawab karena Rasul ndak seneng dengan pertanyaan dia. Ada lagi yang bilang, Rasul tuh ndak jawab karena Rasul ndak dengar. Kenapa terjadi perbedaan, ikhtilaf di kalangan yang dengar tadi? Ya, dikarenakan Rasul tidak memperhatikan pertanyaan orang tersebut. Jadi mereka mengambil kesimpulan sendiri. Di sini ada faedah juga ya ikhwan. Terkadang para jamaah di majelis ilmu itu suka ngambil kesimpulan sendiri. Ya. Nah ini tadi ada yang bilang itu Rasul tidak seneng sama pertanyaan dia, makanya Rasul tidak peduli, langsung Rasul tetap ngomong. Terus lagi ada yang ngomong, itu karena Rasul tidak dengar dia, maka Rasul tetap nyampaikan. Ini namanya apa? Pendapat para jamaah. Ya. Bisa benar, bisa salah. Namun bukan itu yang diinginkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul alaihi salatu wassalam tidak menjawab tersebut ya, dikarenakan beliau ingin menyampaikan hadis sampai selesai. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bal uhtumila ayyakuna akharahu liyukammil al-hadits alladhi wa fihi. Ya. Au akhara jawabahu liyuha ilaihi bihi. Kata Al-Hafidz, bahkan ada kemungkinan Rasul alaihi salatu wasallam tidak menjawab pertanyaan Badui ini tadi karena Rasul ingin menyempurnakan penyampaian ilmu dulu. Maka ketika orang Arab Badui tanya, Rasul tidak terlalu memperhatikan karena Rasul mau menyempurnakan penyampaian beliau dulu. Atau kata Al-Hafidz, ada kemungkinan Rasul sengaja menunda jawaban tersebut karena nunggu wahyu. Dan itu kebiasaan Rasul. Kalau ada yang bertanya karena Rasul tidak menjawab sampai turun wahyu. Ya. Difahami? Banyak orang bertanya kepada Rasul, wa yas'alunaka 'anil anfal. Jawab ya Muhammad, jawab. Qulil anfalu lillah. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisa fil mahid. Diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga disebutkan ya dalam ulumul Quran ya, sababun nuzul, sebab turunnya suatu ayat itu terkadang jawaban li soal, jawaban terhadap suatu pertanyaan. Nah ini Rasul ditanya tentang hari kiamat, beliau tidak jawab. Ada kemungkinan karena nunggu wahyu, atau kemungkinan lain kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau memang sengaja ingin menyempurnakan penyampaian beliau kepada para sahabat. Sehingga bisa diambil faedah dari sini ya. Diambil faedah dari sini ya, selayaknya bagi seorang alim, bagi seorang qadhi, bagi seorang kiai, seorang mufti, agar punya perhatian lebih mendahulukan mana yang lebih dahuluan untuk didahulukan. Yang pertama kali dilakukan oleh Rasul apa? Menyampaikan hadis dulu kan? Menyampaikan ilmu dulu. Pertanyaan muncul kapan? Muncul setelah Rasul menyampaikan, di tengah-tengah penyampaian. Maka selayaknya dahulukan yang terdahulu. Difahami? Ada orang mau bertanya satu persatu. Ngantri, ini mufti Syu'bah. Ya. Al-ula kerbau, al-jamus. Nah tuh, ula itu apa bahasa Arab? Ula itu kalau bahasa dusun kami apa ula? Kerbau itu artinya jamus. Pengkolan, apa pengkolan? Pengkolan apa bahasa Arab? Tikungan. Ya, kalau kerbau itu jamus, tikungan kerbau. Oh itu tadi. Coba ula kerbau. Jadi mufti satu persatu bertanya.
Dahulukan yang mana yang duluan datang. Jangan datang ini udah ngantri ternyata tidak di situ. Oh, ada donatur itu. Dahulukan dia. Nah, ini kurang benar, ya. Nah, kemudian Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis ini terdapat faedah. Setelah beliau selesai, beliau tanya balik lagi, aina sa'il? Ya. Aina urau sa'il anis sa'ah? Mana si penanya tentang hari kiamat tersebut? Ya. Lalu orang Arab Badui tersebut mengatakan, ha ana as-sa'il ya Rasulullah, aku yang bertanya tersebut ya Rasulullah. Tanya dia. Nah, ini juga ya ikhwan, terdapat faedah bagi seorang guru, ya, perlu ada ikatan emosional dengan murid. Apalagi juga bagi seorang pengurus pondok pesantren, seorang dai, ya. Dan itu punya pengaruh ya ikhwan, bagi para orang-orang yang di bawah, para jamaah. Namanya tafakkud, ya, tafakkud. Rasul tadi dengar, tapi lanjut selesai. Beliau ndak, sudahlah, ndak adab. Dah selesai, beliau bilang, mana yang bertanya? Dikasih jeda. Biasa ikhwan yang seperti ini, biasa mungkin antum yang di sini antum tidak jumpai. Nanti kalau di Yaman, antum akan jumpai di majelis. Lagi syekh lagi nyampaikan, tahu-tahu nyeletuk, namanya awam kena. Ya, nyeletuk, tanya dia, dijawab sama syekh. Ya. Lalu Syekh Abdurrahman jawab. Kadang lagi syekh lagi nyampaikan, ya, lagi nyampaikan, tiba-tiba ada yang ngemis. Ya Syekh, wallahi ana fi amasil haja, indi aulad wa indi marad hakadha kadha ya Syekh, ana mu'tadil al amwal. Kata Syekh Abdul Hadi, kasih dia duit, amankan. Diamankan sama huruf, sudah selesai. Ya. Pernah ada kisah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Busabi. Ya. Beliau meruqyah. Jadi ada orang kerasukan. Dikeruqyahlah sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Busabi. Sembuh. Ngajar Syekh. Sudah ngajar, tahu-tahu kambuh lagi itu orang. Ya. Kambuh lagi. Diruqyah lagi sama Syekh. Sembuh. Tahu-tahu pas mulai yang sedang ngajar, kambuh lagi. Kata Syekh, biarkan dia kerasukan, bawa keluar. Ini sengaja jinnya mau ngerusak konsentrasi pelajaran. Ya. Keluarkan dulu. Sudah diangkat, dibawa keluar. Sudah dibiarkan di luar. Nah, nanti sudah selesai pelajaran, baru di ruqyah. Sama, kadang jinnya antum ini beda lagi godaannya. Dilihatnya, ustadz itu paling anti di majelis itu kalau lihat santri tidur. Kita rusak, putus pelajarannya dengan cara kita buat santri ngantuk-ngantuk. Siap bos. Nah, terus tugas antum buat kantuk alvinum. Kalau saya bos, saya buat kantuk Zaki. Kalau saya Azam sudah balik ke Nusir. Gara-gara antum nak buat dia ngantuk. Itu kadang sengaja setan datang. Kalau dalam jihad, ya, ngantuk itu rahmat ya ikhwan, sakinah. Tapi kalau dalam pelajaran antum ngantuk, itu tanda antum dapat musibah. Pertama, syaitan yang datangi antum. Tidur, dibuat tidur. Tukang matonya antum disuruh menjem. Tahu salah, jangan dengar hadis, biar antum buyan. Kalau antum buyan, ini apalagi pelajaran syirik. Lemak antum mati di atas musyrik. Ini pelajaran tauhid. Ya enggak? Sudah, syaitan seperti itu, dibuat ngantuk, lari dari majelis ilmu. Tadi yang nak diganggu sama syekh,
di majelis, ya. Jelas. Kemudian ikhwan, dalam hadis ini terdapat faedah Rasul alaihi salatu wassalam sangat perhatian, tafakkud, punya perhatian. Beliau mengatakan, aina urahus sa'il anis sa'ah, mana si penanya tentang hari kiamat tersebut? Lalu dijawab oleh orang Arab Badui tersebut, ha ana ya Rasulullah, ini saya yang tanya itu ya Rasulullah. Ini juga terdapat adab, faedah bagi seorang mudir, seorang pemimpin, hendaknya punya sifat at-tafakkud, ayyakuna mutafakkidan litulabil ilm li ra'iyatihi, untuk bagi para penuntut ilmu, orang-orang yang tanggungan dia, ya, punya perhatian. Siapapun orang tersebut, mau dia orang yang dikenal, tidak dikenal, mau dia orang kota, orang pedalaman, ketika ada orang tersebut menginginkan suatu kebaikan dan menginginkan ilmu, maka hendaklah dia punya perhatian. Ya. Di sini Rasul nanya, mana si penanya tersebut? Dia jawab, saya ya Rasulullah. Tidak disia-siakan saja sama Rasul SAW. Ya. Kemudian dijawab oleh Rasul alaihi salatu wassalam, ya, orang tersebut atau Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, tanda hari kiamat tersebut adalah fa idza dhi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Termasuk tanda-tanda hari kiamat, kata Rasul, apabila amanah tersebut telah disia-siakan. Kalau amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah itu tanda dekatnya hari kiamat. Pada hadis ini terdapat faedah. Yang pertama, tanda-tanda hari kiamat. Apa bentuk di antara tanda-tanda hari kiamat? Banyaknya orang-orang yang mengurusi permasalahan-permasalahan umat dari kalangan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dalam perkara tersebut. Misal, dalam urusan tauliyatu umurid daulah, dalam urusan ngatur perkara pemerintahan, dia tidak punya kemampuan, tidak bisa kompeten, tapi dia yang ngatur. Itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Dia cuma bisa berdagang, tahu-tahu nyalon jadi gubernur, jadi presiden. Kerjaan dia selama ini cuman jualan cilok misalkan. Masa iya Ustaz, tukang jual cilok nyalon presiden? Nah antum, zaman sekarang nih pulus, ya nak? Antum punya duit miliaran, triliunan, punya gudang emas, jangankan presiden antum bisa menyalonkan, ya, ketua PBB antum bisa jadi pegang. Difahami? Lalu menjadi presiden itu punya modal. Walaupun antum punya pikiran tadi, ilmunya tadi, ilmu tata negara, sampai antum sekolah ke luar negeri, jangankan bukan lagi sederajat ilmu tadi S3, tapi S4, ilmu tata negaranya tadi, tapi tidak punya modal untuk kampanye, tidak akan diangkat jadi presiden. Ya, dia tidak baru nih. Kadang pemboro. Lo artis pun besok, ya pada. Selama ini main film dia, ya enggak? Sidul anak Betawi. Anda tahu Rano Karno pernah menjabat? Kalau tidak salah pernah menjabat. Ya Kak Didi, ya. Kalau tidak salah gubernur Banten nih. Ya Dimas, Rano Karno pernah menjabat? Hah? Pernah kalau tidak salah, kan bisa kurang? Oh masih? Rano Karno tuh? Gubernur deh. Oh masih jabat ya? Oh masih jabat. Nah dulu main apa? Sidul anak Betawi.
Nah, banyak kan artis-artis yang dulu cuma bisa goyang di panggung, ya enggak? Sekarang memimpin, ya ada yang jadi anggota dewan lah, ada yang nggak tahu kalau menteri ya, anak kurang update. Ya mungkin wali kota ada. Siapa yang di Palu Fasai, ungu tuh bandnya. Yang dulu cuman manggung jerang jadi wali kota bukan? Wali kota. Mungkin antum bertanya-tanya, kok bisa artis jadi wali kota, jadi gubernur? Kapan belajarnya? Lah itulah tanda-tanda hari kiamat. Kok itu ada tetangga saya kuliahnya sampai S2 ilmu tata negara, kok jadi jual cilok? Ya itu tadi karena nak kasih modal. Iya enggak? Enggak usah jauh-jauh ya. Konon katanya. Ya Kak Didi, Gubernur Sumsel pun dulunya pemborong katanya. Ya yang sekarang. Dulu sebelumnya Kak Didi kepala dinas ya. Ya wajar, kepala dinas suka memborong juga biasanya kan. Itu tadi, kepala dinas wajar. Memang dia biasa ya. Kalau artis itu kan kadang cuman bisanya nyanyi, bisanya main film, ya. Kemudian jadi pejabat, ya. Jadi tidak usah heran, ya. Itu memang tanda-tanda hari kiamat. Ya, terus gimana kalau sudah jadi? Tugas kita, apakah dikritisi? Bukan. Kalau sudah jadi bukan dikritisi, tapi doakan supaya Allah SWT memberikan taufik dan memberikan bimbingan. Mudah-mudahan mereka pun mendapatkan ilmu dalam mengatur suatu negara tadi. Itu tugas yang tulabul ilm, para duat as-salafin, bukan mengkritisi mereka pada kondisi yang ada tersebut. Difahami? Karena mengkritisi itu tidak akan merubah, tapi mendoakan ada harapan untuk bisa berubah. Kemudian, dan masih banyak juga, ya. Kalau di Indonesia banyak sekali ikhwan yang bukan kompetennya dia, tapi dia yang mengurusi urusan umat. Ada juga tuh, kadang artis tahu-tahu jadi penceramah, lah penceramah pula, ya enggak? Bisa memberikan fatwa. Kadang ada lagi yang dulunya dikenal sebagai bos judi lah ya, bos judi ya. Jadi penceramah lah pula. Walau alam setahu anak yang pernah jadi artis dan menjadi penceramah tapi tidak tenar ceramahnya, ya. Karena dia memang bukan di kalangan penceramahnya entertainment. Tengku Mugofan, ya. Nah, itu pernah dia pernah iklan film Jupiter Z, iklan Jupiter Z. Pernah ngelawan Mak Lampir bersama Ki Ageng Prayogo, ya. Dulu dia dapat hidayah, bapaknya ngaji, dia ini orang Aceh, sepupunya Tengku Wisnu itu. Dia orang Aceh, dapat hidayah, bapaknya udah ngaji. Dia punya adik dulu atlet juga. Kenal sama dulu Ustadz Farhan Aceh itu nah. Akhirnya dianjurkan untuk ke Yaman. Datanglah dia ke Fiush, ya. Mantan artis ke Yaman, Pak Anas Bedengkang Pius itu tadi. Minta izin lah dia sama Syekh Abdurrahman, nggak bisa tinggal di Sakan. Masa tinggal di Sakan asrama itu ya. Diizinkan sama Syekh ngontrak. Nggak lama di Fius waktu itu pindahlah ke Damar, tempatnya Syekh Utsman Salimi. Ketika awal-awal anak datang di Yaman di 2012 itu, kami ada kunjungan ziarah ke Darul Hadis Ma'bar. Mampirlah ke markisnya Syekh Utsman As-Salimi. Disitulah anak ketemu Gofal itu. Memang ganteng orangnya, ganteng, putih, tegap, ya, putih orangnya. Wajar dia jadi artis. Pulang Solo, ya sudah di Solo dakwanya.
Apakah ada videonya? Tidak ada video. Tanya. Apakah medianya? Lihat saja RII medianya sama Radio Rosyid. Ya. Itulah yang setahu anak belajar. Ketika itu pun kalau dia belajar waktu di Yaman, dihubungi banyak pihak yang menghubungi para artis-artis dan awak media untuk waktu itu mau dipakai untuk jadi dai. Lumayan waktu itu masih ngetop Jepri Al-Bukhari. Wah, ini kalau balik ke lebih keren lagi kan. Cuman dia udah dapat hidayah gitu kan. Dapat hidayahnya juga luar biasa. Paling itu. Terus ada pun kalau ada artis-artis ceramah jadi ustadz, jadi membahayakan. Ya, nanti kesalahan itu lebih banyak dibandingkan pembenahan yang dia lakukan. Terus apa yang harus dilakukan sama dia? Belajar dulu, ya, menuntut ilmu dulu. Minimal dia berbenah diri, ya. Berjalan waktu, insya Allah akan terpakai juga. Adapun kalau sudah naik panggung kemana-mana, ini sangat membahayakan. Dan termasuk tanda-tanda hari kiamat, ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta yu'taman al-kha'in wa yukhawwanul amin. Ya. Tidak akan terjadi hari kiamat itu sampai orang yang khianat dipercaya, kemudian orang yang terpercaya akan dianggap khianat. Nah, itu juga termasuk tanda-tanda hari kiamat. Yang Nabi SAW beliau pernah mengatakan, sayati 'alan nasi sanawat khadda'at, akan datang kepada umat manusia ini tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Yusaddaqu fihal kadzib wa yukadzabu fihas shadiq. Pada tahun-tahun tersebut pendusta dianggap orang yang jujur. Wa yukadzabu fihas shadiq, orang yang jujur dianggap pendusta. Wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin. Pengkhianat dianggap orang yang amanah, orang yang amanah dianggap pengkhianat. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Munculnya para pendusta dianggap orang yang jujur, orang yang jujur dianggap pendusta, orang yang khianat dianggap amanah, orang yang amanah dianggap khianat. Kata Nabi SAW, wa yatakallam fiha rawaibidah. Pada masa tersebut muncul yang berbicara rawaibidah. Ya, ar-rajul at-tafi yatakallam fi amril 'amah. Orang yang bodoh, tidak ngerti ilmu, berbicara urusan umat. Zaman sekarang ini juga muncul banyak, ya ikhwan. Nah, ini juga perlu diwaspadai, termasuk tanda-tanda hari kiamat. Munculnya orang-orang yang tidak punya kompeten dalam agama. Tidak dikenal belajarnya, tahu-tahu dakwah, ya. Tidak dikenal dalam thalabul ilmi, ya. Kemudian memberikan fatwa. Nah, di sini menuntut bagi kita semua, wahai para thalabul ilm, para santri, para penuntut ilmu, hendaklah mereka menyerahkan urusan-urusan mereka kepada orang yang memang layak untuk mengemban urusan tersebut. Itu adalah cara yang tepat. Adapun hubungan bab ini, hadis ini dengan kitabul ilm, dari mana sisi hubungannya? Ini hadis dibawakan dalam kitabul ilm. Dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, munasabatu hadzal matan li kitabil ilmi. Hubungan, ya, keterkaitan matan hadis ini dengan kitabul ilmi Sahih Bukhari, anna isnadal amri ila ghairi ahlihi innama yakunu inda ghalabatil jahli wa raf'il ilmi. Kata Al-Hafidh, ya, bahwasannya menyandarkan suatu perkara kepada yang bukan ahlinya itu terjadi pada kondisi tatkala ghalabatul jahli, tatkala kebodohan sedang merajalela, warafal ilmi, tatkala ilmu terangkat. Maknanya apa ya ikhwan? Ketika ilmu sudah tidak ada,
kebodohan merata di tengah-tengah umat, maka akan diserahkanlah suatu perkara kepada yang bukan kompeten dia. Iya apa enggak? Jawab. Jawabannya iya. Ya. Jangan antum bilang, masa iya Ustaz? Antum merasa apa tidak di kampungnya antum? Merasa enggak? Merasa. Uwak ini tadi tidak baca apa-apa. Ngaji lagi tidak baca. Ya enggak? Diangkat jadi kiai. Mentang-mentang baru balik umroh, baru haji. Iya apa enggak? Antum merasa enggak di dusun antum? Coba. Ya enggak? Kadang kita mikir, wah ini ngaji bela lurus. Pelangak pelengkok. Jadikan imam. Ya apa enggak? Iya enggak? Tempat antum beradi. Kadang antum mikir, mendingan anak jadi imam dibanding uak jadi ketua masjid dulu. Iya mana? Iya, Bu Zainul banyak. Nah, ya kan? Biar ketua-ketua masjid, ya kawan. Kita nggak usah jauh-jauh ketua masjid. Kan kalau idealnya kan yang ngurusi masjid itu, ya Abu Afan. Nah, yang ngurusi masjid itu kan uang yang rajin, bisa baca Al-Quran, ya, ngerti ilmu. Supaya tahu kan? Tahu ternyata pengurus-pengurus masjid lah sama Pak, warga dengan pengurus. Iya enggak? Itu contoh. Ya. Maaf. Enggak sering sekali antum jumpai. Ya, maaf ya. Bukan maksud untuk menyindir. Kadang di suatu sekolah, lembaga itu tadi, para yang diustad-ustadkan tadi bukan orang-orang pondok pesantren. Antum apa pelajarannya? Dulu kuliah jurusan teknik. Teknik bulu tuh. Mondok di mana? Enggak pernah mondok. Mondok bawah batang pisang. Ya benar. Antum jurusan apa? Perawat. Antum apa? Dokter. Antum apa? Kok jadi ustad galau? Antum jumpai apa enggak? Ceramah puluh. Ya. Yang seperti ini mendidik. Gimana yang mau mendidik? Terus apa yang dilakukan? Belajar dulu. Ya, akhi belajar dulu antum. Berarti anak tidak boleh dakwah? Bukan tidak boleh dakwah. Yang antum bina ini ratusan anak. Orang taunya antum ustad. Karena antum ketua yayasan. Ingat, tidak anak tujukan kepada sekolah tertentu dan lembaga tertentu. Ini umum. Untuk kita sama-sama belajar. Disinilah anak menganjurkan antum, menuntut antum yang belajar di Darul Hadis ini tadi, yang bantu ngajar, mulai dari guru tahfidz atau guru segala macam, tolong belajar. Ya, tolong belajar. Karena kita punya amanah. Nggak dipungkiri ya. Di sini yang di Darul Hadis di Palembang ini yang mengenyam makan karpet pondok pesantren itu cuma ana sama Ustaz Abu Jarir. Ya enggak? Yang dalam waktu yang lama gitu. Yang lain antum belajar karpet, bukan karpet pondok pesantren, karpet rumah belajar. Kan masih rumah belajar dulu kan? Pondok pesantren kita kan baru tahun ini. Ya enggak? Masjid Darul Hadis, pondok ini kan terhitung resmi tahun ini lah. Kalau kemarin kan pondok eca-eca itu kan rumah mungil. Nah, makanya kita ngajak antum terus belajar. Difahami? Karena amanah yang kita pegang itu banyak. Ini anak-anak ada 20-30an orang tahfidzul Quran. Belum lagi yang belajar bolak-balik. Ya. Tidak menutup kemungkinan tahun berikutnya bertambah, tahun berikutnya bertambah. Punya beban enggak kita? Punya beban. Kita sama-sama belajar. Supaya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengemban sesuatu amanah yang kita tidak punya ilmu padanya tadi. Makanya dianjurkan belajar. Jelas? Banyak sekali ikhwan orang-orang yang tidak punya kemampuan di zaman sekarang ini tadi. Ya. Kadang dia di tengah-tengah masyarakat sudah diustadkan, sudah dikiaikan.
Apalagi yang baru balik ini, balik musim haji nih, masya Allah antum di kampung-kampung ya, ada sini. Balik dah peci putih, jadi balik haji langsung panggil Pak Haji. Haji, Ji, Imam Ji. Imam, jadi gaya baca Imam Masjidil Haram, ya tak? Cuman modal yang penting zikir mantep itu tadi, banyak wiridnya tadi. Laju ceramah khutbah puluh. Kalau Ramadan laju plus kultum puluh itu tadi. Nah, karena modal apa? Modal balik haji 40 hari tadi. Iya dah Abu Zain. Pak Kiai ditengahkanlah, kalau bahasa dusun itu baca di tengah gitu. Nah, di tengah ketemu itu ditampilkan. Ya. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya. Wa muqtadahu, konsekuensi dari hadis ini annal ilma madama qa'iman fa fil amri fushah. Bahwasannya kalau ilmu itu senantiasa masih ada, masih tegak, maka pada perkara tersebut ada kelapangan, kelonggaran dan kenyamanan, ketenangan. Ya ikhwan. Dan juga di sini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ada isyarat. Apa isyaratnya? Agar para penuntut ilmu mengambil ilmu dari al-akabir. Dari al-akabir. Ini sudah kita lewati. Ya. Bahkan termasuk tanda-tanda hari kiamat dalam suatu hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasul mengatakan inna min asyratis sa'ah ayyul tamasal ilmu indal asagir. Termasuk tanda-tanda hari kiamat tatkala ilmu itu diambil dari al-asagir. Apa al-asagir? Orang yang tidak punya ilmu. Banyak tafsir mana asagir. Di antaranya ada yang memaknakan asagir tersebut adalah ahlul ahwa'i wal bid'ah. Tidak punya ilmu, bukan ahlus sunnah, tidak boleh diambil. Atau al-asagir tersebut adalah orang-orang yang tidak punya kompeten dalam bidang ilmu. Sudah umurnya muda, hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Umurnya muda, ilmu tidak ada. Yang ada cuma semangat. Ini sifatnya khawarij. Yang ada cuma pinter berorasi, berorator. Apakah orang yang seperti ini diambil ilmunya? Tidak. Oleh karenanya sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma damal ilmu an akabirihim. Atau ma akhadhu al-ilm an ma akhadhu al-ilma an akabirihim. Kata Abdullah bin Mas'ud, senantiasa umat manusia itu berada pada kebaikan selama mengambil ilmu dari akabirihim. Akabir itu mencakup orang yang tua, senior umurnya, atau orang yang berilmu walaupun umurnya masih muda. Difahami? Terus bagaimana kalau kita belajar dari orang-orang yang muda? Ya kayak kita ini tadi. Makanya ya ikhwan, sering kami anjurkan, kami sarankan kepada antum-antum para penuntut ilmu, kita para ustadz-ustadz ini tadi, orang yang muda-muda, ilmunya cetek dangkal. Kalau antum mau cari ilmu yang matang, ya belajar di majelisnya para ulama. Terus di majelis kita apa? Cuman untuk bekal. Belajar antum bahasa Arab, belajar usul akidah, usul ilm, usul fikih, usul tafsir, kaidah fiqhiyah. Belajar ilmu-ilmu alat, ada kemampuan untuk rehla, belajarlah di depan majelisnya para ulama, para masyayikh. Antum akan dapat sekian banyak ilmu di sana yang tidak didapatkan di kami. Tapi kalau antum mencukupkan belajarnya cuma pada ustadz-ustadz, apalagi kayak kita ini tadi, wallah ya ikhwan, itu kesalahan.
Dari awal berdiri Darul Hadis ini, ana tidak pernah mengajak antum untuk berhenti di Darul Hadis. Fa idza faragta fansab. Kalau antum sudah selesai, lanjutkan. Dak katik duit ya Ustaz. Nak ke Yaman, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari beasiswa di Jamiah Islamiyah. Ndak lulus Ustaz. Ya kalau tidak lulus, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki. Ya ikhwan, kalau antum tulus dalam berdoa dan ikhlas antum berulang-ulang, insya Allah ada saja jalannya. Ya, ada baik jalannya. Doa ya Allah, ya Rabb, mudahkanlah saya bisa belajar, bisa rihlah. Ya. Bisa duduk di majelisnya para ulama. Ada baik jalan. Bapak lah dak katik lagi Ustaz, emak lah tuh jando. Di sini baik di Darul Hadis belajar numpang. Nyari yang gratisan, beli kitab lagi dak katik duit, beli sabun lagi ngambil sisa-sisa santri. Apakah mungkin bisa belajar ke Yaman? Mungkin. Ya, sangat-sangat memungkinkan. Yaman. Kalau ke Saudi Arabia, sangat memungkinkan melalui thariqah. Metode beasiswa. Tapi pening Ustaz, belum tentu lulus. Dicoba dulu. Ya benar? Nah, penting punya tekad untuk mengambil ilmu dari al-akabir. Nah, ketika antum belajar dari al-akabir, dari mereka-mereka yang sudah mumpuni keilmuannya, dari masyayikh, dari para ulama, disitulah antum betul-betul mengambil ilmu pada ahlinya. Tapi Ustaz, anak caknya lah kebelet nak nikah. Ya. Anak nikah dulu. Silakan nikah. Ya. Menikah tidak menghalangi dari menuntut ilmu. Doa saja, siapa tahu setelah menikah bisa belajar ke depan ke majelis masyayikh. Apakah memungkinkan? Banyak. Dulu di zaman-zaman kita di Yaman dulu, ya. Ada fenomena yang sebenarnya fenomena agak kurang bagus ya. Fenomena cari akhwat mapan. Dulu tapi bukan sekarang ya. Sekarang ini anak liatin akhwat mentalnya maaf ya, rendah dalam menuntut ilmu. Kalau dulu tuh berapi-api. Dulu. Sekarang ini ya dari setahun, 2 tahun yang dipikir imam belaki atau cari tempat ngajar. Kalau dulu enggak. Ya. Mikir sampai ada cerita, ada akhwat. Jadi akhwat ini sebenarnya orang Palembang ini. Akhwat ini kuliah. Udah selesai sarjana. Kenal ngaji, memutuskan untuk mondok. Kalau kita yang akhwat-akhwat yang ngaji model sekarang ini ya, sudah ngaji, sudah selesai kuliah, yang dipikir cari suami aja lah ya. Kalau yang hima yang pendek itu gimana di Mas ya? Indahnya sama suami, pegang pinggang suami di atas motor, taklim bareng. Ya ini Mas ya. Saya itu hima yang anak-anak kuliah zaman sekarang. Ada seorang akhwat dulu tinggal di Palembang ini, orang Medan, bapaknya orang Medan, keturunan marga Kumbing, ya. Itu tadi. Dia kuliah. Waktu itu anak mau ke Yaman. Anak ke Yaman. Tahu-tahu ada ikhwan ngomong, antum nak nikah Ustaz? Aduh akhwat nak ke Yaman. Kalau antum nak nikah, dia galak, dia belajar ke Yaman. Yang ngomong waktu itu Abu Rafiq. Dak, anak buntu gitu. Bapak anak nak ke Yaman lagi sarome ini. Lagi nak nikah. Mau Ustaz galak, anak ngomongin sama bapaknya. Tidak, atuh anak ke Yaman bujangan, malah bujangan. Berangkatlah anak ke Yaman. Entah Allah alam dari mana dapat informasi itu, nyampainya sama Ustaz Anwar itu dulu. Anak nak balik akhi. Ya, baliklah dia. Dari Makbar, entah waktu itu di mana perjalanan. Makbar terus dia umroh kalau nggak salah, umroh baliklah ke Palembang. Nggak tahu cak mana ceritanya ditawari akhwat itu. Ini yang kawan ini tadi, ini termasuk santri buntu. Kenapa anak kata santri buntu? Bapak lah sepuh, ya.
Tapi kayaknya dibayai kakaknya kalau salah dulu ya. Kayaknya mensupport biaya dia teh. Jadi dulu ada ceritanya orang Sumsel ini. Jadi dia mondok di Gontor. Utusan dari Gontor, kuliahlah di Jamiatul Iman, Son'a. Jamiatul Iman Son'a. Mainlah ke Masjidul Khair. Syekh Muhammad Somali. Ada yang bilang, kalau mau belajar mantap itu ke Damaj. Belajarlah dia ke Damaj. Lumayan lama di Damaj. Dia ninggalkan Damaj itu musim perang, malam hari. Itu dia cerita sama anak, itu sorban Yaman itu. Itu tembes, itu jatuh kena peluru. Dia dewek cerita sama anak. Malam dia cerita masih HP jadul itu. Itu sniper. Mereka keluar malam. Itu pohon apa? Di padang pasir itu ada pohon-pohon cedar. Ya, berduri itu kan duri kan, pohon bidara itu tidak kehitung lagi nusuk kaki. Nah cerita dia cerita langsung sama anak sampai ngomong, ya Allah Anwar antum rezeki antum tidak mati kena peluru. Jadi dia lagi di tengah gurun keluar dari Damaj itu keluar malam karena Damaj sudah dikepung. Ada yang nelpon, diangkat telepon ini tadi. Sinar cahaya itu tadi kan masih HP jadul dulu kan, ada sinar. Itu dia cerita itu sorban nyampak. Peluru itu jalan di pucuk kepala. Dia kejingoan, peluru sniper seperti api kalau malam itu, pecah kembang api. Dia jalan, itu alhamdulillah badannya pendek. Kalau agak tinggi dikit mungkin tuh. Itu dia cerita, itu peluru lewat di atas sorban itu nyampak. Selamat. Pindahlah ke Darul Hadis Makbar. Waktu itu anak ke Yaman, ada yang bilang, ada orang, antum dari mana? Palembang. Ada di sini orang Palembang juga. Siapa namanya? Anwar. Ketemulah sama dia. Kenalanlah sama Anwar itu dulu. Memang baik orangnya, kecil badannya. Baik dia. Karena umurnya sudah cukup. Waktu itu umur 28. Ya. Nah, sudah. Pengen baliklah akhirnya. Baliklah. Nggak tahu pokoknya sejarahnya balik. Umroh ke Saudi. Ternyata punya nenek dia di Saudi. Dia cerita sama anak dikasih duit sama nenek. Ngapa? Ada nenek di Saudi. Cak mana cepet dapat nenek? Oh ternyata nenek jauh dulu tuh pernah nikah sama orang Saudi. Ringkasnya beli tiket baliklah ke Palembang ini dulu. Tak tahu cak mana ceritanya. Tahu-tahu ditawari akhwat. Dulu bingung cak mana nak ke Yaman, ditawari akhwat. Ustaz kata ikhwan, antum galak nikah dengan akhwat. Ini akhwat waktu itu lulusan pondok pesantren Kroyah, TN Kroyah. Ya. Antum galak nikah sama akhwat ini. Akhwat ini punya duit dan siap berangkat ke Yaman, modali antum balik ke Yaman lagi. Berpikir lagi. Lanjut kalau gitu. Lanjut lagi. Nikahlah akhirnya. Fal khulaso nikah dengan akhwat tersebut memang dimodali nihan. Datang lagi ke Yaman. Datang ke Yaman, datang ke Vius, tidak di Makbar. Bawa bininya tadi. Ya hidup di Vius waktu dulu. Jualan gorengan atau jualan apa. Kadang pernah bersihkan masjid itu tadi. Ya banyaklah kegiatan-kegiatan. Banyak zaman-zaman kita dulu. Ya, ke akhwat menggebu-gebu. Akhwat yang cari mahram. Ya. Akhwatnya Indonesia ini cari suami. Siapa kira-kira? Dulu kadang-kadang masuk ditawarkan kalau dulu zaman-zaman kita dulu. Ada yang ini ada akhwat. Siap dibalikkan antum, dibiayain dari Yaman pulang ke Indonesia. Dari Indonesia nanti dibiayain lagi ke Yaman. Antum belajar di Yaman. Ada. Anak punya kawan hafizul Quran namanya Abdul Hadi. Dia dulu pondok terakhirnya Magetan. Ya. Dulu sama-sama mondok 2006 tamatan MTS. Ana di Al-Bayyinah, dia di Ustaz Khaliful Hadi Darul Athar. Terus dia dulu di Magetan, orangnya pintar, hafizul Quran. Kalem, ya sopan lah. Tahu-tahu dapat pinangan akhwat. Itu akhwat menggebu-gebu, pengen sekali ke Yaman. Belajar depan masyayikh. Akhirnya dia ngomong sama bapaknya, tolong carikan aku calon suami. Siapa yang kira-kira di sini? Nah, kata abinya, itu Pak, anaknya Pak Gunawan itu. Yang di Yaman. Pokoknya bagus. Memang waktu sebelum ke Yaman dia suka jadi imam.
dilamar. Dia omong sama bapaknya, kalau enggak kira-kira antum setuju dah anak antum menikah sama anak putri anak, nanti balik ke Indonesia semuanya kita modali begini, nanti antum diberangkatkan lagi ke Yaman anak antum. Oh, ya kalau yang ikhwan ini tadi pecah dapat durian runtuh. Malam itu tadi, anak ingat musim panas menjelang di bulan Syaban, panas berdengkang fuse waktu itu. Tahu-tahu tidur enggak lagi disakan, tidurnya di masjid panas. Tahu-tahu dia bilang, anak ngasih tahu antum ya, apa di? Anak mau balik ke Indonesia. Kapan? Musim haji. Ada apa? Anak mau nikah. Di mana nikah? Nah, dia cerita, anak dilamar akhwat. Ya, sudah. Kita juga waktu itu ada perasaan kayak iri-iri dikit lah itu ya. Cuman karena masih semangat menggebu, ya, rezeki wong, ya itu tadi kan. Oh siapa gak kalah, antum aja kalah. Dimodali, dilamar sama akhwat, diongkosi dari Yaman waktu itu balik ke Indonesia, kemudian dibiayai lagi ke Yaman belajar. Dikasih masa waktu belajar. Ya. Itu dulu. Sekarang dah antum jumpai susah antum. Susah yang seperti itu tadi, susah antum carinya. Ya. Ya kemarin adalah seorang dari Yaman. Ada dia hubungi anak. Kakaknya yang hubungi anak. Dia bilang gini, ada enggak? Ustadz, ada enggak akhwat? Kaya, cantik, hafidho, pinter, yang siap dinikahi diajak belajar ke Yaman. Monado, ngapoi jauh-jauh cari yang lain itu. Tawa ke bawah sama santri gitu Anak tanya, adik antum mau nikah? Iya Ustaz. Adik antum ngapoi? Monado yang seperti itu, tawar ke bawah santri gitu Belajar sesama, berangkat bareng. Ya coba aja antum. Antum sudah tersetor nak berangkat ke Yaman. Tiba-tiba ada akhwat ngomong. Coba. Pinang anak. Tak usah pakai mahar. Maharnya cuman modal kecil be. Apa? Lu rentiko biji be katanya jadilah. Biarlah anak disantut di situ makan biaya dewe, ngontrak biaya dewe. Antum biaya dewe. Galak ada kira-kira antum coba. Galak. Ada kemarin itu yang salah seorang tolib yang dari tempat Syekh bin Nizam yang di Fuse yang orang Palembang ini tadi. Itu nyari-nyari sampai sekarang nyari dia. Pengen belajar ke Yaman. Cari akhwat lah keliling dari ujung ke ujung. Cari akhwat yang bisa orang tuanya siap memodali juga sama-sama belajar ke Yaman. Dia ditanggung orang tuanya, yang akhwat ditanggung orang tua. Itu bela tidak ketemu zaman sekarang. Bukan zaman dulu mas. Sampai sekarang tidak dapat. Nak nyari yang cak itu tadi. Urung begini lah, 6 bulan kayaknya di Indonesia ini. Belum dapat susah cari. Beda zaman dulu. Saking ilmu tadi lebih didahulukan ikhwan. Itu zaman dahulu itu memang berbondong-bondong ingin duduk di majelisnya para ulama ya ikhwan. Ya. Bukan permasalahannya tadi kita ingin berbangga-bangga dengan ilmu. Misalkan kita sok paling pinter, ya. Bukan, tapi tujuannya ketika antum belajar di majelisnya para ulama, para masyayikh, banyak sekali yang antum dapatkan. Yang pertama ilmu itu jelas. Yang kedua, antum akan dapatkan adab. Ya, adab para ulama, akhlaknya mereka, akhlak masyayikh. Ya ikhwan di Indonesia ini tadi, mau sepinter apapun orang, secerdas apapun orang, ya, tidak menyamai kemampuan mereka dengan kemampuan masyayikh kita yang ada di luar negeri. Banyak hal-hal yang tidak mendukung di negara kita ini untuk mencetak para ulama. Ana katakan, ya, ana ulangi, ya. Tidak banyak sebab-sebab kondisi-kondisi yang tidak mendukung untuk mencetak para ulama di Indonesia ini tadi. Apa di antara sebabnya? Di antara sebabnya besarnya fitnah syahwat yang ada di Indonesia.
Susah mau mencetak para ulama. Kalau di luar negeri ada harapan. Makanya antum dianjurkan untuk belajar ke depan majelisnya masyayikh. Kalaupun antum belajar ini lembung gajah ini terhitung pelosok ya. Untuk saat ini. Ya, situ utan, sana utan. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan fitnah itu akan datang sendiri, syahwat. Ya benar? Apalagi kalau antum ke tengah kota, maju sedikit antum tengah kota, sudah. Itulah yang menyebabkan penghalang kita itu susah untuk menjadi para ulama. Mulai dari fitnah syahwat, syahwat nisa, kemudian syahwat duniawiyah. Itu banyak di Indonesia ini tadi. Nah, sedangkan mereka di masyayikh yang ada di sana lingkungannya lingkungan ilmu, sehingga yang mereka dakwakan lebih mendominan ilmu. Makanya mengambil ilmu dari masyayikh itu lebih mateng hasilnya. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Nah, dalam hadis ini terdapat banyak faedah. Apa di antara faedahnya? Wajibnya menyerahkan suatu perkara ke orang yang memang berkompeten. Wajibnya menyerahkan suatu perkara memang kepada orang yang berkompeten, orang yang mumpuni. Kalau antum sakit, tanyanya kemana? Ke dokter, orang-orang yang ngerti ilmu kesehatan. Jangan tanya ke dukun. Kalau sakit tanyanya ke dukun, berarti menyerahkan suatu perkara yang bukan kepada ahlinya. Dukun. Demam, sebenarnya malaria. Ya enggak? Datang ke dukun. Kata dukun kesambet. Terus kata dukun, mandi kembang 7 warna, mandikan darah ayam cemani, mandikan itu, mandikan ini. Tahu-tahu mati. Setelah diagnosa, oh wajar, demam berdarah. Ya enggak? Nah, itu tadi juga. Jingok lantung, kadang wong kampung tahu-tahu di kebun, ya, di kebun, tahu-tahu langsung kejang-kejang. Apa misalkan tiba-tiba badan meriang, tahu kaku badan, ya. Ya dak Abu Zainal. Apa kata orang dusun kita? Teguan. Nah, kena teguan. Yang betul. Kalau antum di Palembang ini, itu pasti dia omongkan apa? Stroke, ya dak? Ya dak? Stroke kan? Nah. Tahu-tahu sehat. Stroke kan saya itu kan, awalnya sehat, tiba-tiba pas dibawa kram, ya. Tahu-tahu ini mengot dikit ya tadi, kena tabok setan betul dusun kiai. Padahal stroke kaku dia tadi. Nah itu tadi menyerahkan satu urusan kepada yang bukan ahlinya, itu sakit. Nah, terus kalau antum ingin berdagang, ya belajar kepada para pedagang. Kalau antum ingin berternak, belajar kepada orang-orang yang ngerti peternakan. Dalam urusan pertanian, serahkan kepada orang-orang pertanian. Nah, masing-masing diserahkan kepada orang yang memang ahlinya. Itu wajib. Makanya pemerintahan itu, suatu pemerintahan negara, bukan diserahkan kepada ulama, tapi diserahkan kepada orang yang ngerti tentang umur al-imarah, ngerti tentang urusan kepemerintahan. Difahami? Apakah ulama ngerti dalam urusan pemerintahan? Ada yang ngerti, ada yang tidak. Ya. Karena mengatur siasat politik suatu kenegaraan itu ada ilmu tersendiri. Kadang ulama tidak punya ilmu dalam hal itu tadi. Jangan antum pikir, oh kalau yang memegang pemerintahan itu ustadz, ya,
menteri-menterinya ustadz-ustadz, belum tentu ya ikhwan bagus suatu pemerintahan tadi. Belum tentu. Ya. Karena kadang tidak punya ilmunya tadi. Ustadz itu bagian apa? Nasihati para pemerintah, bimbing. Lihat di Saudi Arabia. Pemerintahannya ngerti tentang umur al-imarah, perkara-perkara pemerintahan. Para ulama yang memberikan fatwa, yang membimbing, yang menuntun. Nah, itu tadi. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah bahwasannya ilmu itu merupakan bagian dari ilmu, bagus dalam bertanya dan bagus dalam menjawab. Oleh karenanya dikatakan husnus su'al nisful ilm. Bagus dalam bertanya itu separuh ilmu. Kenapa? Kalau bagus dalam bertanya, itu menunjukkan dia punya ilmu, metode bertanya. Oleh karenanya, sebagian masyayikh kita kadang ada buat muhadharah, namanya adabus su'al, adab bertanya. Kalau ulama zaman dahulu mereka membuat suatu buku judulnya Adabul Mufti wal Mustafti. Adab orang yang berfatwa dan orang yang minta fatwa. Ada aturan. Bukan nyelonong-nyelonong, orang lagi jelaskan langsung bertanya. Itu bukan adab. Kalau dilakukan oleh santri tulabul ilm seperti antum, itu tidak boleh, tidak ada. Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang di luaran. Ustadznya lagi ceramah, tahu-tahu ustadz nanya ustadz. Ya sudahlah, dimaklumi, ya enggak? Tapi kalau santri jangan, selesaikan dulu ustadznya. Kemudian juga dalam hadis ini terdapat faedah bolehnya menunda jawaban atas suatu pertanyaan apabila ada maslahat tatkala ditunda. Lagi sibuk, belum bisa jawab pertanyaan tadi, maka boleh antum tidak jawab. Difahami? Ya. Kenapa? Kalau antum sedang tidak konsentrasi, kemudian antum menjawab suatu pertanyaan, nanti hasilnya tidak bagus. Suatu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, la yaqdi al-qadi wa huwa ghadban. Seorang qadi tidak boleh memutuskan suatu perkara ketika dia sedang marah, karena tidak fokus. Nah, kalau lagi ada aktivitas, jangan jawab pertanyaan dulu, tunda dulu, dipending, ya. Jawab pertanyaannya, dipending dulu. Antum jawab sama ikhwan misalkan, afwan akhi, ana belum bisa jawab pertanyaan antum, ini lagi di jalan dari pucuk motor, insya Allah nanti ana jawab. Udah, ana baca dulu. Kadang kalau ana panjang, afwan ana baca dulu, caknya panjang nih pertanyaan antum, perlu dicermati, lafaz per lafaz. Itu tadi. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah, ya, terdapat faedah anjuran bagi seorang guru hendaknya bersikap arifq, bersikap santun terhadap orang yang belajar, meskipun dia adalah orang yang kaku dalam bertanya atau orang yang tidak punya ilmu. Nah, di sini Rasul alaihi salatu wasalam lihat antum, ya, Rasul menyikapi dia ini orang siapa ini tadi? Orang Arab Badui, pedalaman, tidak punya ilmu, belum ngerti tentang perkara-perkara Islami secara luas, baru sedikit yang ada pada dia.
langsung nyeletuk dengan mengatakan mata sa'a, kapan hari kiamat terjadi. Tidak pula diawali dengan ya Rasulullah, kapan terjadi. Tidak, langsung mata sa'a, kapan terjadi hari kiamat. Rasul tidak, hei, kau ini tidak punya adab nian. Lagi ceramah, lagi pengajian, bertanya. Tidak adab itu. Tidak Rasul. Siapa ini tadi ikhwan? Ya, orangnya, kondisinya awam, orang Arab Badui. Nah, sehingga likulli maqamin maqal. Ya. Yu'amalul insan bihasabihi. Orang itu diperlakukan sesuai dengan kondisi masing-masing. Ini orang Arab Badui, antum posisikan orang awam. Nah, Masya Allah, dimaafkan lagi. Ini tahu-tahu lagi nyeletuk pojok sana, Ustadz nanya. Ya, dijawab. Senyumi. Ya dah. Kalau santri, sudah dikasih tahu ilmunya. Lagi nyampe kita betul, nanya Ustaz 10 kali Ustaz. Kenapa? Karena sudah tahu ilmunya tadi. Ya. Antum lihat orang-orang Arab Badui. Ketika Rasul sedang menyampaikan khutbah, tahu-tahu tanya, minta doakan. Rasul kalem santun, orang awam, posisikan mereka orang awam tadi. Antum harus merendah jadi seorang dai, apa seorang ustadz, ya, merendah. Kadang ada sih perasaan. Nah, gitu juga kadang sama ikhwan-ikhwan kita yang ada di luar, ikhwan-ikhwan yang di luar itu maksudnya cuma kajian seminggu sekali, bukan kelasnya santri. Ya. Kadang kita perlu kalem, ya, tidak marah-marah sama dia. Kamu santri, caknya ustadz marah-marah terus sama kami. Karena sudah diajar pagi siang malam, pagi siang malam. Ya enggak? Mana ya baru nih? Harus dikalemi. Jangan ya, nasinya jangan dibuang di sini ya. Nasinya tadi ambil, cak ini nah ya, ambil buang ya. Ustadz sayang. Itu tadi. Ya. Nampannya juga tadi taruh. Jangan yo, jangan. Fikih nampannya jangan taruh sini. Ya, cuci ya, kotor ini tadi. Jijik. Tampang ngenyek. Lalu ada tulisan dia omongin cepet. Masih. Ya enggak? Ya ikhwan, orang-orang awam itu diperlakukan lihat sama Rasul. Mu'adz bin Jabal ngimami. Awan tuh Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi. Ngimami kelamuan. Ya, kelamuan dimarah sama Rasul. Afatanun anta ya Mu'adz. Apakah engkau ingin jadi tukang fitnah wahai Mu'adz? Itu tadi. Si Usama bin Zaid. Ya. Bunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Marah Rasul besar-besaran. Arab Badui kencing di masjid. Kalem Rasul. Ya pada. Jangan kata Rasul, biarkan dia kencing dulu. Sirami kalaulah kelar ya. Dipanggil sama Rasul, dinasihati. Karena kondisi orang-orangnya tertentu. Kalau orang-orang yang sudah kokoh keimanan, mantap keimanan, sudah kelasnya santri, harus dipertegas. Ya, sebab kalau kita terlalu kalem, lembut, ngenyek gawe dia. Ya enggak? Tenang baik, Ustaz tidak akan marah. Pusapan juga tidak, marah juga tidak. Tapi kalau agak ditegas sedikit, baru suara motor tuh ada di situ, di simpang 3 itu. Swat langsung. Yang kocar kacir yang ada di bawah gudang itu langsung kocar kacir dah itu tadi. Kalau nak kena push up. Nah itu tadi. Difahami? Jadi diposisikan masing-masing. Jadi jangan antum nuntut. Itu Ustaz orang bertanya. Kalau Rasul tadi. Kita posisikan juga kalau. Lah antum tak nyantri. Berjiwa lah antum sama ikon yang di luar ini tadi. Pak Roni. Ada tak anak marah? Ya, Ibrahim, Kak Didi, Dimas, ada tak? Antum tahu tak? Yang di luar tuh kadang ada juga yang ngantuk-ngantuk, yang takliman itu, tak pernah ngantuk. Kalau antum yang ngantuk,
Itu loh kak kalau push up. Kenapa? Karena misalkan kalau yang ngantuknya dari sekelas Abu Mama, mungkin dia sibuk, capek, lelah, ngantuk. Kalau antum yang di dalam masjid ini tadi, diposisikan sesuai dengan posisinya masing-masing. Maksud Rofi, ada enggak kena marah sama anak gara-gara ngantuk? Enggak boleh. Ya, memang beliau enggak juga ngantuk sih. Antum yang di dalam ini bayang kalau ngantuk itu tadi. Jelas ya? Nah, itu tadi. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah anjuran bagi seorang alim yang mengajar tadi untuk mentafsil, memberikan penjelasan berulang dalam rangka memahamkan murid atau penanya. Dia kan tanya ke Rasul, kapan terjadi hari kiamat? Kata Rasul, apa? Idza dhuyyatil amanah, gitu kan? Tatkala amanah telah disia-siakan. Ternyata dia tidak paham. Cak mano gambarannya amanah telah disia-siakan? Baru jelaskan lagi sama Rasul. Nah, itu anjuran bagi seorang guru mudarris untuk mengajar. Ustaz, apa sih Ustaz? Misalkan tanya, Antum jelaskan, misalkan jelaskan permasalahan tentang Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arasy. Kata antum, Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy. Itu yang harus kita imani. Bingung dia istiwa itu apa? Tanya lagi dia, Ustaz, istiwa itu apa? Antum jelaskan. Sampai dia betul-betul faham. Dan jangan bosan. Ya. Itu metode Rasul alaihi salatu wasallam. Rasul itu punya banyak metode dalam memberikan penjelasan. Terkadang metode tadi, Rasul ngasih jawaban, ketika ada yang tanya, dijawab lagi sama Rasul. Nah, terkadang pada kondisi-kondisi tertentu, Rasul jawab sekaligus, tapi lengkap. Ada orang tanya kepada Rasul tentang air laut. Suci apa enggak? Boleh enggak dipakai berwudu? Dijawab sama Rasul, huwa tahuru ma'uhu. Airnya suci, mensucikan. Dikasih tambahan sama Rasul, rincian. Padahal enggak ditanya. Yang ditanyakan banyu, yang dijawab nilai lebih. Apa yang dijawab sama Rasul? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Bangkai laut halal. Padahal yang ditanya apa? Air. Tapi jawaban Rasul apa? Menjawab airnya plus tambahan. Ditanya, Ustadz, boleh enggak sholat itu dijamak bagi musafir? Kalau jawaban antum apa? Boleh. Benar enggak jawaban antum? Benar. Nah, tapi kalau seandainya antum rinci jawaban antum itu bagus. Boleh. Tata caranya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Itu namanya merinci. Ya, itu namanya ziyadah. Jangan pelit terhadap jawaban. Antum dijawab, ditanya via WA, Ustadz Syu'bah, apa hukum membatalkan puasa bagi musafir? Boleh apa tidak? Boleh. Cuman boleh be jawabannya. Syukron Ustadz. Itu be jawab. Nah, kasihlah nilai lebih. Ya, misalkan antum merinci. Kalau tidak kuat, batalkan, terkadang wajib. Tapi kalau kuat, lebih afdol antum puasa. Apalagi kalau naik mobil, nyaman, Alphard mobilnya tadi ada AC-nya, dingin, jalannya tol, tidak macet. Lebih baik puasa. Rasul pernah puasa ketika musafir. Tapi kalau memang tidak kuat, antum batalkan juga tidak masalah. Itu kan namanya rincian. Nah, ini kadang dilakukan oleh Nabi SAW merinci.
Wallahu taala a'lamu bissawab. Besok ya antum hafalkan sanad plus matan hadisnya Sahih Bukhari ini tadi. Jelas? Sebelum lanjut kita baca hadis nanti ya. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita lanjutkan malam besok ya. Salat Isya ini 8:30 salat Isya. Setelah salat Isya lanjut pelajaran khos usul sunnah ya.